Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya di Alkitab ada 4 cerita berbeda tentang kehidupan Yesus? Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan bongkar gimana 4 penulis bisa menyajikan satu kisah yang sama tapi dari 4 sudut pandang yang unik banget dan justru saling melengkapi. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu pertanyaan utamanya. Terus, kita akan bedah satu persatu setiap Injil, mulai dari Matius, Markus, Lukas, sampai Yohanes. Dan di akhir, kita akan satukan semuanya untuk lihat gambaran besarnya. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, satu kisah, 4 perspektif. Jadi kenapa sih harus ada 4 Injil? Pertanyaan ini penting banget, karena jawabannya adalah kunci untuk memahami semua yang akan kita bahas hari ini. Yap, ini dia pertanyaannya. Kalau kisahnya cuma satu, kenapa versinya ada 4? Ini pertanyaan yang bagus banget, dan jawabannya menurut saya sangat brilian. Ini bukan soal kontradiksi, tapi justru soal kelengkapan. Coba saya jelaskan pakai sebuah analogi. Coba bayangin deh, Anda lagi mau bangun rumah. Pasti nggak cukup kan kalau cuma lihat gambar dari depan aja? Anda butuh cetak biru dari atas, dari depan, dari samping, biar dapat gambaran yang utuh. Nah, keempat Injil ini fungsinya persis seperti itu. Masing-masing ngasih kita perspektif penting yang berbeda tentang Yesus. Oke, kita masuk ke bagian 2. Matius, potret Sang Raja. Yuk kita lihat cetak biru yang pertama. Injil Matius ini ditulis secara khusus untuk bangsa Yahudi, dan tujuannya ini sangat membentuk cara dia bercerita. Fokus utama Matius cuma satu, menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Raja. Dia adalah Mesias yang sudah lama banget ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Setiap detail dalam ceritanya dipilih dengan sengaja untuk menyoroti statusnya sebagai raja. Terus, gimana caranya Matius membuktikannya? Pertama, dia terus-menerus menyebut Yesus sebagai anak Daud, gelar untuk raja terhebat Israel. Dia juga sangat teliti menghubungkan hidup Yesus dengan 11 nubuatan dari Perjanjian Lama. Bagi audiens Yahudi waktu itu, ini adalah bukti-bukti yang sangat kuat kalau Yesus memang raja yang dijanjikan. Lanjut, bagian ketiga, Markus, potret sang hamba. Nah, sekarang kita lihat dari sudut yang benar-benar berbeda. Kalau Matius melukiskan seorang raja untuk orang Yahudi, Markus justru menyajikan potret seorang hamba yang ditujukan untuk audiens Romawi. Di sini, Markus menanggalkan semua elemen-elemen kerajaan. Dia lebih fokus pada tindakan dan pelayanan Yesus. Kenapa? Karena bagi orang Romawi yang sangat menghargai aksi dan kekuatan, potret seorang hamba yang kuat dan bertindak nyata itu jauh lebih kena. Ciri khas Injil Markus itu gerak cepat. Nggak ada silsilah atau latar belakang panjang lebar. Injil ini langsung tancap gas, bergerak cepat dari satu pelayanan ke pelayanan berikutnya. Ini menunjukkan Yesus sebagai hamba yang berdedikasi, penuh kuasa, dan selalu bekerja. Kalau kita bandingkan begini, niat penulisnya jadi kelihatan jelas banget kan? Buat Matius, silsilah itu adalah bukti klaim Yesus sebagai raja. Tapi buat Markus, justru dengan nggak adanya silsilah, pesannya jadi lebih kuat. Nilai seorang hamba itu ada pada pekerjaannya, bukan pada asal-usul keluarganya. Sekarang kita pindah ke perspektif ketiga yang ditulis untuk bangsa Yunani. Lukas, yang adalah seorang dokter dan sejarawan, memberikan sentuhan yang sangat berbeda. Dia fokus pada sisi kemanusiaan Yesus. Lukas benar-benar menekankan sisi manusiawi Yesus. Dia menampilkan Yesus sebagai sosok yang bisa kita pahami, sosok yang sempurna sebagai manusia. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada dunia Yunani yang sangat mengagumi kesempurnaan manusia, bahwa Yesus adalah wujud manusia yang paling ideal. Ini kelihatan jelas banget dari silsilahnya. Kalau Matius berhenti di Abraham, bapaknya bangsa Yahudi, Lukas justru menelusuri garis keturunan Yesus sampai ke Adam, manusia pertama. Pesannya jelas sekali, Yesus datang bukan cuma untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, kita sampai pada Injil Yohanes. Injil ini ditulis untuk semua orang, dan menawarkan perspektif yang paling beda dari semuanya. Kalau 3 Injil sebelumnya seolah melihat Yesus dari bumi ke atas, Yohanes justru sebaliknya. Dia melihat dari surga ke bawah. Tujuan Yohanes itu sangat jelas, supaya tidak ada keraguan sedikit pun tentang natur ilahi Yesus. Dia nggak bertele-tele, langsung menyajikan Yesus bukan cuma sebagai raja, hamba, atau manusia sempurna, tapi sebagai Allah itu sendiri. Beda dengan yang lain, Yohanes nggak mulai dengan silsilah manusia. Dia justru membawa kita jauh ke belakang, bahkan sebelum waktu diciptakan, lewat pernyataan yang luar biasa ini. Kalimat ini adalah fondasi dari seluruh Injilnya yang menyatakan keilahian Yesus sejak awal mula.
Jadi pendekatannya belak-belakan banget. Dia sengaja nggak mencantumkan silsilah manusia untuk menekankan asal-usul ilahi Yesus. Bahkan, Yohanes sendiri yang menulis tujuannya dengan sangat jelas di akhir Injilnya, supaya pembaca percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Anak Allah. Oke, sekarang bagian terakhir. Mari kita satukan keempat cetak biru ini dan lihat gimana semuanya menyatu dengan indah menjadi sebuah gambar yang utuh dan kaya. Nah, waktu kita lihat semuanya dijejerin begini di tabel, jadi jelas banget kan? Kisah-kisah ini bukan saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Masing-masing penulis memberikan detail penting yang kalau digabungkan menciptakan sebuah potret yang jauh lebih kaya dan jauh lebih lengkap tentang siapa Yesus sebenarnya. Jadi inilah inti utamanya. Setiap penulis Injil adalah seorang komunikator yang jenius. Mereka bukan cuma mencatat fakta, tapi mereka merangkai sebuah narasi yang kuat agar bisa nyambung dengan audiens mereka. Menunjukkan sisi yang berbeda dari pribadi yang sama untuk menghasilkan dampak yang maksimal. Nah, setelah kita melihat kisah ini dari 4 perspektif yang berbeda, sekarang pertanyaan untuk Anda. Hal baru apa yang Anda temukan? Memahami tujuan unik di balik setiap Injil bisa banget mengubah dan memperkaya cara kita membaca kisah yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.